Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangat Gus tentang surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Pun ngoten mawon ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku Pak yang kumaksud alam musyahadah. Ya. Itulah yang kumaksud alam musyahadah. Alam di atas alam mukasyafah. Alam itu ada 3 atau makom. Mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Alam mukhadharah iki ya alam kasunyatan iki lho Pak. Jenengan ketinggal tembok. Iki alam dunia niki lho. Niki mukhadharah. Siapa yang hanya berhenti di alam mukhadharah, mesti imannya hati pada makhluk. Iku pasti. Air iku kalau kita dahaga minum hilang mboten Pak? Dahaga nih hilang toh? Mengapa kamu beriman terhadap air kok gak terhadap innahu bikulli syai'im muhit yang meliputi air? Yang disebut Tuhan kan sudah jelas Pak, sesungguhnya dia, bahasa Islam Allah, bikulli syai'im muhit, iku muhit meliputi segala hal apapun termasuk air. Karena beliaulah di situ, air itu bisa muncul rasa seger, bisa menghilangkan dahaga. Mengapa kamu tidak beriman pada itu? Kok kamu mekengkeng imannya? Mekengkeng ya. Kuat imanmu itu ngomong air itu yang bisa menghilangkan dahaga. Ini karena banyak manusia tidak mengerti syirik khafi itu di sini persoalannya. Akhirnya memakai akal ngomong kalau saya tidak minum air dahaga tidak hilang, kalau saya tidak makan rasa lapar tidak hilang. Masih ngomong makhluk imani. Lah maksud ayat ini wa malakum la tu'minuna billah, mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal war rasulu yad'ukum litu'minu birabbikum, padahal lewat rasulnya itu mengajak dirimu untuk beriman pada Robnya. Inilah Pak ajaran Rasulullah, ajaran para nabi dan rasul yang ditutupi. Sing wakeh iku ngajak iman nanggone dirinya. Ya sembahana aku bos, pujaan aku, pujian aku bos, karena saya yang memberikan tausiah, karena saya yang memberikan petunjuk. Padahal ayat gak ngono. Yad'ukum litu'minu birabbikum. Rasul iku ngajak jenengan untuk nyembah pangerane, mengajak untuk muja-muji pangerannya, Tuhannya. Walaupun Nabi Isa nggak pernah Pak nyuruh umatnya supaya muja nang Isa, mboten. Disuruh memuji, menyembah pada Isa, nggak pernah.
Ya karena apa? Para tokoh-tokohnya itulah yang membelokkan ayat itu sehingga disuruh untuk menyembah selain Tuhan itu. Sama di Islam juga begitu. Nantilah akhir zaman Nabi Isa turun. Apa? Ngukuhno ajaran yang sebenarnya. Ya da'una, ngajak nanggone jenengan kali kula sebagai hamba Allah, hamba Tuhan untuk memuji, menyembah terhadap Rob pangeran, bukan Rok lho ya. Rob. Nek Rok iku ya sing digawe ibu iku. Nek Rob ya jerone rok. Lho, iku lak ana Rob to. Jerone rok iku wonten Rob. Itu nek Rok iku makhluk ya sing digawe ibu-ibu iku. Rasul itu mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, bukan terhadap Rasul. Tidak mengajak memuja, memuji, beriman yang memberikan tausiah, yang memberikan bimbingan, tidak mengajak mengarahkan terhadap dirinya, enggak. Terhadap hidup, Rob. Bahkan ditegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah dawuh ngeten. Iki langsung Muhammad loh iki ya. Kak tember-tember, bukan kiai, bukan wali, bukan opo. Langsung Rasulullah. Allah dawuh ngeten. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad iku la tahdi man ahbabta. Tidak bisa kau membimbing, memberikan petunjuk terhadap orang lain, man orang ahbabta, sekalipun orang dekatmu yang kau cintai. Ka iso Muhammad kau. Ini pernyataan Allah. Langsung. Nah terus siapa yang kasih bimbingan, yang kasih tausiah, yang kasih petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Jelas ya Tuhanmu. Bahasa syariat Islam Allah. Walakinallaha, dan tetapine utawi Gusti Allah iku yahdi, kang bisa aweh petunjuk bimbingan datang jenengan kali kula man terhadap orang yasa'u yang dikehendaki. Berarti ada yang tidak dikehendaki. Ringkese ngeten Pak. Rasulullah membawa dinul haq, yaitu dinan kiaman millata Ibrahim Hanifah, yaitu agama kang lurus. Agama sing lurus, yang lurus agama apa? Agama yang mengarahkan ruhaniyah jenengan itu supaya ngabukti, supaya menyembah, supaya memuja-memuji terhadap sang yang hidup. Jelas? Ini loh Pak. Halo, sampean tingali mriki. Rasulullah iku ngajak nanggone sampean kali kula sebagai umat itu supaya mujani kilu dulur. Sampai Allah dawuh, Muhammad, idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku tanya terhadapmu Muhammad tentang diriku, fa inni qaribun, maka jawablah, aku iki dekat. Ini kita. Halo. Ya niki yang laisa kamislihi syai'un.
Semua apapun, Pak, semua apapun yang muncul di dalam diri kita atau di luar diri kita, ada yang bersinggungan dengan kita maupun orang lain, makhluk lain, ya ini yang punya, ya ini. Allah ya Karim, ngene nek kurang jelas ya mburek. Kalau kurang belak-belakan ya entah, saya nggak tahu. Dan ini dulu juga disampaikan Rasulullah. Ya seperti ini. Kalau Rasulullah gak nyampaikan, gak mungkin muncul ayat ini. Cuman gaya pemahaman jenengan mayoritas umat manusia iku kandek. Kandek, tahu kandek? Berhenti di hukum syariat saja. Akhirnya tauhidnya ada la ilaha illallah atau la ilaha illallah saja. Aduh, belum anta apalagi ana, ditolak. Anta itu dekat, Pak, sudah. Katakan ya Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku ikut dekat. Dekat nih ngerasenggol. Kalau tidak percaya semua itu aku yang segala-galanya, kata Allah, coba lihat dawuh saya yang ada di surat Al-Qasas tadi 556 itu, bukan Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, tapi aku. Seperti itu. Bukan air yang memberikan rasa seger dan bisa menghilangkan dahaga, tapi aku. Nah, hanya hamba yang dikehendakilah yang bisa menerima aku. Aku ini lho Pak ya. Aku. Hamba yang sudah dikasih cahaya ma'rifatlah akhirnya bisa aku. Kalau tidak nggak bisa, Pak. Kalau namanya gelap, kahanan gelap, bagaimana disuruh untuk bisa melihat sesuatu lawang gelap, ya nggak bisa. Solusinya iku harus didatangkan cahaya. Lah cahaya inilah munculnya itu Muhammad diperintahkan untuk membawa ajaran yang disebut dinul haq. Udah. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Ketika saat, mohon maaf, kita masuk di zona apa? Zona kotor. Itu disebabkan karena kita itu sudah diambil janji kita pada Allah. Diambil janji. Apa janji kita? Qalu bala sayyidna. Nggih Gusti, kula bakal mung nyembah muja-muji dateng panjenengan. Akhirnya diuji kesetiaan jenengan, janji niku. Masuklah kita di zona akil balik, berarti gelap. Lah Rasulullah sik sayang, Allah sik sayang. Dinyatakno cahaya makrifat iku lewat ajaran terhadap Kanjeng Nabi. Memang satu sisi secara syariat koyoke sepertinya itu Muhammad itu yang bisa mendatangkan ajaran ini
dan menjadikan hati jenengan kali kula ini menjadi hati yang bercahaya koyoke padha koyoke banyu iku mang air mang yang bisa menghilangkan dah. Kalau ini secara pandangan kacamata syariat monggo rapopo tapi tidak menyentuh rasa iman akal karena syariat memakai akal sebab kalau tidak minum air ya tidak akan hilang dahaga itu. Kalau tidak mengikuti Rasulullah ajarannya ya kita selama itu tidak akan pernah mengerti tentang dinul haq, otomatis nggak akan datang cahaya makrifat. Tapi aja digawa tutuk iman akal tok monggo jasad musuh jasad. Makanya saya mengatakan Muhammad hakikate iku sapa sih? Ya makhluk dirimu itu. Makanya mukhotobi innaka Muhammad iku sapa? Kalau kita mencari mukhotobnya secara syariah, yo Muhammad ibnu Abdillah sebagai nabi akhir zaman, la nabiya ba'da, tidak ada nabi atau rasul setelahnya. Kalau kita tarik dari sisi hakikat, Muhammad siapa? Makhluk. Berarti air juga makhluk. Delondongi muklason ya makhluk. Semua makhluk. Bu, jenengan di belanjani sapa? Ya bojoku. Lah ngoten nggih. Bojo sampean sapa? Menungso. Iku jasmani. Asline bojo sampean iku rohani adalah Allah. Berarti sing belanjani bendina Gusti. Kebenaran di dalam hati ini manakala jenengan ungkapkan secara dohir, ketemu orang yang gak sefaham mesti geger pak. Yuk dibelanjani garwa sampean piro sak wulan? Lho kadang-kadang 3 juta 5 juta. Lo mane garwa jenengan? Iya bojoku Gusti Allah. Lah wis seru pak, wis cukup dalam hatimu tentang iman. Kok umpama kita belum diambil perjanjian pada Allah, gak mungkin kita akan ditagih seperti ini, gak mungkin. Allah masih sayang pak terhadap kita sebagai hambanya, bentuknya kasih sayang, sifat ar-rahim, ngutus utusane dikongkon nyampe nih dinul haq. Wis nek jenengan kalau Anda melihat sisi syariat makhluk banget nggih, tapi ku asine Allah manifestasi terhadap Muhammad. Wis titik. Berarti Muhammad itu Allah. Misalnya nanti kalau kau sudah sampai ke pada syahadat tunggal, tapi duduk Muhammad makhluk kau. Makanya ini ngomong sampai nak tulisan Muhammad ambe Allah, lah ngoten nggih. Kok gak dipoto ya? Putune Allah ya apa ya? Putune Muhammad iku ya apa? Ini misteri sepanjang zaman tidak akan pernah bisa dibuka kecuali jenengan yang sudah makrifat pada Allah. Tapi gak iso sampean omong no. Rupane ngene lho Muhammad iku. Rupane ngene lho Allah, boten saged. Wis. Jadi kasih sayang Allah terhadap kita sebagai hambanya dikarenakan kita tenggelam di dalam zona gelap oleh sebab nafsu, mohon maaf, memutus talinya ruh pada Allah,
akhirnya kita itu selalu lalai dan lalai. Ruhaniyah loh, bukan jasmaniyah. Ruhaniyah selalu lalai. Lalai. Inilah termasuk kerugian besar kita sebagai manusia, melalaikan Tuhan. Arti melalaikan ini gak sadar, Pak. Tidak ingat kalau aku iku Allah, dudu aku mah bisa langsung iki mang. Kalau aku yang berperan iku Allah, bukan makhluk, nggak sadar. Si aku makhluk kae sing agawe yang berperan. Bagaimana bisa terang hati kita? Lawang di dalam jagat hati kita itu isinya adalah nafsu makhluk, keakuan diri, isinya makhluk, gelap sekali. Yes. Ayat 9, huwa yaiku urip, alladzi sifate urip iku, huwa utawi iki lho wis ngono lho ngawel aku iku alladzi sifate yunazzilu sing nurunake sapa ladzi ala abdihi ing atase atine alladzi. Dialah yang menurunkan cahaya itu terhadap hatinya hambanya. Nurunake apa? Ayatim bayyinatin, tondo-tondo, ayat-ayat sing jelas. Artinya ayat yang jelas. Tadi saya katakan nur makrifat. Lah sebelum nur makrifat, ayatin bayinatin ini adalah ajaran tauhid. Ajaran-ajaran tauhid yang untuk mengesahkan hatimu terhadap Allah diturunkan. Itulah yang kusebut dinul haq. Apa maksudnya ini? Supaya ini nanti jikalau jenengan amalkan, praktekkan sehari-hari, maka di situ akan muncul menjadi nur makrifat. Posisi ini ngeten, Mbak. Ruh wong Jawa ngarani nyawa, nggih. Serawet iki urip. Wong Jawa lho niki. Wong Arab ngomongi Allah. Ruh akan bisa sampai terhadap Tuhannya. Ruh itu meliputi beberapa hal. Di dalam ruh utawa nyawa iku ana sing jenenge rasa. Kalau bahasa Arabe iman. Imanul haq atau iman yang benar. Sak jerone rasa iku ana cahaya. Iki wong ilmu sejati iki paham. Malang kudangi. Lu bener pisan. Di dalam imanul haq ada nur makrifat. Lah, di dalam nur makrifat itulah di dalam cahaya itulah ananing urip. Wis prosesi.
huwaladzi yunazzil, dialah yang menurunkan ala abdihi terhadap hambanya. Rupa apa? Ayatim mubayyinatin, ayat-ayat sing jelas. Maksudnya inilah ajaran dinut tauhid. Dengan ajaran dinut tauhid itu nanti ada petunjuk untuk mengamalkan dan mempraktekkan Anda untuk mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu di dalam hati jenengan, sebab jagate hati iki telah dijajah oleh nafsu. Aku hamba, aku makhluk. Ning ati sampean ada iman, sapa sing ngaji delondonge muklason. Lho iku tetanda kalau hati kita itu telah dijajah oleh hawa nafsu. Ingat, inna nafsa la amaratum bisu, innama ya'murukum bil faksha wal munkar. Innama ya'murukum bil faksha wal munkar. Ingat, sesungguhnya nafsu itu mengajak dirimu bil faksha, berbuat jahat nang Allah. Mana rupa jahati? Beriman terhadap selain wis genah. Beriman terhadap makhluk. Oleh karena jenengan iki kena bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mesti mengarahno ning akal, akal ngomong nang ruhaniyah sing ngaji ku klason. Wis akhirnya beriman nang klasone. Yang menghilangkan dahaga itu air, akhirnya imani ke air. Ini persoalannya. Akhirnya jagat hati jenengan iki gelap. Berarti jagat hati ini terjajah oleh nafsu. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah ketika beliau itu, para sahabat sudah melewati jihad kecil, yaitu perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Sahabat, kita akan menghadapi jihad besar umatku, yaitu melawan hawa nafsu. Lebih besar iki. Dikatakan besar karena mohon maaf, Anda tidak tahu, nafsu yang tahu. Selalu keok kita, sehingga segala hal apapun yang terjadi pada diri kita, nafsu itu menyuruh kita bil faksha, ngakoni kalau kita yang melakukan. Iman kita dipaksa supaya beriman, yang melakukan itu kita, makhluk. Sopo sing ngentekno kates bajing? Wis tapak ketok bajing mesti sampean pateni. Gak kadek gak. Bajing iku makane sak cukupe Pak, kate situk ya entek. Misale wareg ya wis. Lah nek sampak ana kates limontek iku gak bajing tapi bajing. Ya apa Pak, ngambil kates sak glangsing dibawa ke pasar. Duduk bajing itu, tapi bajingan. Bil faksha, selalu ngajak jelek pada Tuhan. Ketika saat rohaniah kita Pak beriman terhadap makhluk, dengan begitulah disebut kita lalai pada Tuhan. Lalai. Nggak eling, nggak sadar kalau sing melakukan itu
ingsun Allah, tapi ingsun hamba, ingsun makhluk. Lalai. Alhaakumut takasur. Lalaimu itu dikarenakan di dalam hatimu kok penuhi dengan iman selain Allah. Hal ini hatta zurtumul makobir, sampai mati. Seperti itu. Jikalau jenengan nggak mau menerima ajaran sangkan paraning dumati, nggak mau menerima ajaran la haula wala quwata illa billah, nggak mau menerima ajaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak mau menerima ajaran ayat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi yaiku dinul haq. Wis iki pol nemene Pak, ngomong wis notok Gusti Allah yo. Notok. Seperti ini kok si ora sadar jari Gusti Allah. Mbuson pikir dhewe son. Apa maksudnya Allah itu meletakkan ayatim bayinatin, sehingga dengan ayat itu kita lakukan mujahadatun nafsi, mengusir hawa nafsu, liyuh rijakum krono arai, supaya mengeluarkan Allah itu kum dari sira kabeh minadz zulumat, dari zona gelap. Berarti Allah sayang, masih ngamuk-ngamuk ini koyoke lho, tapi sebetulnya Allah sayang. Tuhan itu sayang Pak pada kita. Kita di posisi zona gelap, minadz zulumat, gelap ruhaniah kita. Allah sayang sih, masihan terhadap hambanya. Karena posisi kita itu masih ada kesempatan. Umur kita tinggal berapa tahun. Sekarang loh yang kita lewati, ada yang 40 sudah, 50, ada yang 60, ada yang 70, bahkan ada yang 80. Sisanya tinggal berapa bos? Kali duiti. Allah dawuh liyukhrijakum, saya datangkan penerangan ini supaya untuk mengeluarkan zona ruhaniyahmu minadz zulumat, dari zona yang gelap ilan nur, terhadap zona yang terang. Cahaya yang terhadap zona yang terang. Yang ku maksud terang, nek wis ati sampai iku yakin ikilah wujude Tuhan, berarti terang. Tondo lagi, apa yang jenengan lakukan, hatimu sudah tidak ada pengakuan dirimu yang melakukan, tapi ini berarti tondo hatimu wis terang. Gampang tak Pak? Gampang. Cuman untuk ketemu iki lho, kok sik sulite. Lah ngoten kok. Iku masalahe dalam diri kita itu disangoni Gusti Allah sifat basariah. Ngerti disangoni? Disandingi sifat basariah. Apa sifat basariah? Sifat yang timbul dari nafsu nafsiyah dan amarah. Makanya nek ono manusia iku mau misalnya minta enak tok moh gak enak, wajar karena manusia. Iya, wajar. Sifat basariah. Lho ini kata Rasul perangono. Sebab iki laksana kuda, manakala ini liar, nggak bisa kau buat untuk mencari uang dokar, nggak bisa. Liar ya Pak, si kawat liar. Otomatis kita mau numpak langsung diselentik.
Apa diselentik itu, Pak? Ditendang. Wong kuda liar ya. Kan nggak bisa dibuat apa-apa toh, Pak. Jenengan dekati aja us melayu. Kadang-kadang nggak lari malah kita yang dikrikit apa? Digigit. Wong kadang-kadang sudah jinak, kadang-kadang ya masih larat kok ya. Masih. Saya pernah, Pak, 2 kali dijatuhkan kuda itu 2 kali. Padahal bendino nggih dijinakno lari pondok. Meniku suatu saat tak gawe mlaku-mlaku dirutuhno. Ndelodok kirek. Tapi ana apike. Dinteni. Mboten diidek-idek terus ditinggal nyingkrik mboten. Kula ditibakno dinteni. Oh, berarti sik gelem ditumpaki. Nggih. Nafsu itu akunya kita, akunya diri. Akunya diri gitu, Pak. Diri makhluk iki. Makanya sejinak-jinak nafsu, sejinak-jinak akunya diri. Nah, jenengan nek gak waspada, kalau tidak waspada muncul. Kadang-kadang muncul, aku nih hamba. Lah gitu. Dan itu memang proses, Pak. Sing penting jinakno ini dengan rasa, yaitu iman tadi, imanul haq. Arahno atimu iman yang benar. Iman yang benar kata Rasul ihsan. Islam, iman, ihsan. Kalau tadi ada yang tanya, ihsan apa? Oh iya kok gak ono rukune. Islam ono rukune lah, ngata nih, rukun Islam, iman ada rukunnya lah ngono. Kalau ihsan mumet gak ono rukune. Ada, Pak, keterangan rukun ihsan adalah Rasulullah dawuh tentang ihsan. Mengapa gak ada rukun? Antak budallaha ka'annaka tara. Sing nyembah ambek sing disembah wis gak ono. Itu namanya makrifat. Kata Rasul, ketika dirimu itu beraktivitas, ya, dan atau dirimu menyembah, entah nyembahnya lewat sholat 5 waktu, opo tah nyembahi lewat rokokan, ya, ngombe kopi, ya, apapun, aktivitas apapun, tanpa terkecuali. Ka'annaka taroh, yang disebut ihsan, seakan-akan kau itu bisa melihat wujudnya Allah. Apa iso toh kita itu makhluk itu melihat wujudnya Allah? Enggak bisa. Wong makhluk sifatnya gak wujud kok. Sing wujud kan Allah. Apa mungkin perkara yang gak wujud bisa melihat yang wujud? Enggak bisa. Berarti yang bisa melihat wujudnya ya wujudnya sendiri. Makanya bahasanya Rasul ka'annaka taroh, seakan-akan posisimu itu disebut bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taroh, apabila tidak bisa melihat Allah, kau merasa kalau Allah selalu melihatmu. Kembali lagi ke rasa, Pak. Rasa berarti rasa adalah imanul haq, iman yang benar, yaitu di dalam hatimu sudah tidak ada siapa-siapa kecuali aku Allah. Bisa ya iki lho dulur. Ya iki ilan nur, ya iki sing disebut jagate ati wis padhang iki. Dipenuhi oleh Allah cahaya makrifat, cahaya makrifat. Jadi bukan kita yang nyapo-nyapo, bukan.
Tetapi di dalam hatimu muncul imanul haq, cahaya makrifat. Siapa? Keakuannya Allah, keakuannya ini gitu Pak ya, keakuannya Tuhan, bukan keakuannya diri makhluk itu. Diri makhluk sudah tiada. Nah, bukanya imanul haq mau tidak mau lewat rasa, lewat dzikir sirul asar. Karena imanul haq itu jatuhnya di adzikru bisiril asrar, zikir bila sautin yang sudah tidak menyebut nama, tidak kalam juga tidak, merasakan. Hal ini bisa terjadi apakah jasmaniah sampai ikut beraktivitas atau enggak, sama saja. Makanya kalau kita ada jadwal tawajuhan ini lah ya, kan banyak yang dibaca bla 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 bla. Ini biar bernilai makrifate ati sampai nang Allah. Zikir rasa iku mpakno. Sertakanlah zikir sirul asrar ini, sertakan. Sertakan. Biar cara kita tawajuhan itu enggak sia-sia. Bahasa zikir biar suluk kita, ketika suluk, ketika zikiran itu tidak sia-sia. Sebab husnul a'mali nataiju husnul ahwal. Laku dohir diterima oleh Allah ya, disebut husnul a'mal, bagus di mata Allah. Itu tergantung buah yang muncrat. Keadaan hatimu itu bagaimana? Keadaan ruhaniyahmu itu bagaimana? Apakah mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin? Kalau mingkol bin zahidin, lewat rasa kau bisa sampai ke urip, maka segala amaliyah secara fisik itu tidak sia-sia, alias diterima sebagai amalan solihan makbulan, diterima. Ibarat kita sesajen diterima. Apa sih Pak sesajen sampai nek duwe gawe? Ya rampatan iki. Berhubung yang diberikan iku makanan yang sesuai, diterima. Didahar kali para tamu. Nah sekarang sesajen kita, suguhan kita pada tamu bukan makanan yang biasanya. Nyun sewu, pedotane kayu, tele piring, monggo didahar, rumangsamu totor aku, nggak diterima. Logikanya seperti itulah Pak. Kita pada Allah juga begitu. Tapi jikalau sumber yang muncul di dalam ruhaniyah kalikulo mingkol bin rohib, rohib itu apa Pak? Duniawiyah. Hati yang condong imannya pada makhluk, masya toh nyun sewu, sholatmu ngetek silit. Tahu ngetek silit? Tahu ngetek silit? Ngapal itu Pak? Wis, gak diterima Gusti Allah. Gak diterima. Mengapa kita begitu? Karena posisi ruhaniyah itu gelap Pak. Nggak bisa. Untuk mingkol bin zahidin tidak bisa Pak. Makanya ini didatangkan di tengah-tengah umat Islam, khususnya umumnya umat manusia, supaya syariat jenengan naik hakikat menuju makrifat. Sadar atau tidak sadar,
dengan adanya Allah mendatangkan ayatin mubayyinatin supaya sholat jenengan iku khusyuk wong Islam, supaya khusyuk. Kok Allahu Akbar ini isine wah wiling sing rawan ora no, suguhane keliru, mestine apa jenenge makanan ini keliru, tetelane kayu. Wis gak cocok. Sampeyan ya ngono padha, umpama tak walik jenengan iki sing suguh sebagai tamu. Mara iku gak nggo amplopan, Pak ya. Nggo geraji utawa celurit. Ya jelas digurak to. Nah iki sajam gak cocok. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimallah. Lah Gusti Allah mendatangkan ayatin mubayyinatin yang pada umumnya dianggap banyak manusia, hati manusia itu gak manfaati. Iku menunjukkan si hamba itu gak kena dikasih sayang oleh Allah. Gak bisa dikasih sayang. Ya inilah Pak yang masuk dalam surat apa itu, Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Karena dia kadung ridho bersukaria dengan nafsu hayata dunya, dia tolak itu. Banyak niki golongan sing kaya ngeten niki. Yes. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Ingat ketika Allah menyampaikan, memberikan cahaya makrifat itu terhadap hamba yang dikehendaki, iku bentuk kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu kasih sayang. Kasih sayang. Tapi ayat ini manakala datang dan diterima oleh orang-orang yang ingkar, yang mengikuti perintahnya nafsu, bil faksha wal mungkar, jelas. Tadi bil faksha ngejak elek nang Allah, bentuknya selalu melalaikan Allah. Wal mungkar, ingkar dengan ayat ini. Bagaimana keadaan hati? Loro. Wis gak usah ngomong jopo Pak, wong kita sendiri aja dulu sebelum bisa ngeklik no ayatin mubayyinatin ini ngaji taek ae ngoten lho nggih. Ajaran sesat lah ngoten nggih. Lho gak usah sampe nutup-nutupi masalah awak dhewe biyen yang ngono kok. Iku proses Pak, sejarah kita. Kita punya kisah sendiri-sendiri, punya sejarah sendiri-sendiri. Iya. Pokoknya orang yang hatinya belum mau menerima ayatin mubayyinatin, wis ta Pak, ketika itu disampaikan kadang ngomong kejeron, kadang ngomong ngoten, gak nutut, bukan tempatnya. Itu sebetulnya adalah bentuk nolaknya dia, bentuk nolaknya dia. Aslinya nolak Pak. Apalagi kita yang punya titel, contoh saya punya titel al-alim, al-alamah, jenengan memanggil saya bukan nama saya, Gus Yi lah ngeten nggih, Datuk misalnya. Ning atiku Pak seneng Pak dipuja ngono iku, seneng dipuja kaya ngoten, seperti itu seneng dalam hati. Ini saya orang pertama yang membantah ayatin mubayyinatin, saya. Akhirnya santri-santriku tak omongi, pengikut-pengikutku, ojo ikut deh, sesat yuk. Ya. Loh, iki fakta loh Pak. Sehingga dengan begitu mengapa para masyayikh amal arif, orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah setelah zaman Sayyidina Ali
sampai tahun 2014 kemarin menutupi keterangan ini. Karena ya itu tadi, manakala digelar di umum langsung Pak sikat, sesat, wis nggak punya tempat di bumi ini sampean. Pondok dibakar, diusir, bahkan dianiaya. Kalau berani menyampaikan di tengah umum, paling mentok menyampaikan ini di tempat khusus, dan itu hanya santri khusus. Itu pun kadang-kadang memakai bahasa isyarat. Gak usah jauh-jauh, contohnya kisahnya saya sama abah saya itu loh, ora tahu buka sing model kayak ngene iki. Wong disuruh golek ini yang ngomongnya muter-muter, golek ana tracake kuntul miber, golek ana san carilah susuane angin. Gak didunung nang ngene iki sak ayate endak Pak. Jenengan kali kula masa sani pun penak. Gusti Allah gelar sak gelar sih, sak jelas sih. Seperti ini aja kok ya gak diterima. Gusti Allah bingung kok akhiri. Wis sembuh son nek ono son. Wis entenan kon ngenteni siksaku bar ngono tak tekakno. Ngono dadi niku. Sampeyan lihat sejarah-sejarah para nabi dan rasul ketika menyampaikan dinul haq dan para kaum itu sudah menolak, mentok. Nah, apa yang terjadi? Habis. Dan buka sejarah-sejarah para nabi dan rasul. Cara apa Allah menghabiskan? Macam-macam. Ingat kemarin ada COVID? Hah? Iku sampean disaring iku. Disaring iku sampean. COVID kemarin lah. Iku bentuk Gusti Allah apa namanya? Engkai peringatan. Kadang 1 hari 2, 3 lewat penyakit koyok ngono iku. Berhubung kita ngomong bahasa syariat, akhirnya mempunyai penemu penerekong ini. Ini apa enggak rekayasa? Nah gitu nggih. Konspirasi. Apakah enggak ada unsur konspirasi, unsur politik? Itu kalau kita melihat secara akal. Jadinya enggak sinkron. Coba kalau melihat iki wis gak ono sing disalahke. Ya iki salah satu tanda kita diperingatkan sudah. Belum dentek nih. Ayo terus no. Bil faksha wal mungkar. Kita harus sadar nafsu itu ngajak menolak ajaran bi ayatin mubayyinatin ini ditolak. Kan sudah jelas Pak, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan dirimu bil faksha, berbuat keji pada Allah, ruhania, bukan jasmania loh Pak, bukan jasmania, ruhania. Oleh karena kita mengaji babakan tauhid, berarti larinya ruhania, bukan jasmania. Dengan cara apa nafsu itu mengajak kita, memerintahkan kita untuk bil faksha? Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Otomatis. Kalau hati sudah kesengsem, tersilaukan dengan kehidupan kenikmatan duniawiyah, pasti alal akhirah. Kita akan lalai pada Tuhan. Sing sugih takabur karena sugiye, gitu. Sing alim takabur karena ilmune. Sing rumangsa apik ibadahe tiap hari gak tahu coplok-koplok iki Pak ya, sarung yo gak tahu coplok. Apik.
dia takabur di mata Allah karena ibadah. Padahal percaya dan tidak percaya Allah katakan yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi amwalihim, yahjubuhum bi ibadatihim. Gusti Allah iku nutupi atimu akhir dadi gelap lewat ilmumu. Akhirnya awakmu rumangsa alim. Nek wis rumangsa alim, mesti awakmu itu merendahkan orang lain. Kok anggap luwih rendah. Wong lungguh ndukur ngene, Pak. Sampeyan delok lah. Lungguhe didelen ndukur kursi. Empuk pisan sampean atos. Yahjubuhum bi amwalihim. Allah akan menutupi dengan kesugihanmu. Akhirnya kita merasa kaya. Nek wis seperti itu mesti melarat wong. Wis ta Pak. Jenengan diundang nyun sewu wong sing gak dawe. Berkati kelutik sego karak gitu misalnya ya. Wong sampean sugih. Diundang wong gak duwe tahlilan bojone ora enek. Istrinya habis meninggal 40 hari. Wis nerka paling ya karak. Ya tenan, karak iwak asin kari ndasi ambek anune tok paling. Wis. Beda, Pak. Sapa sing ngundang? Kiai Klason. Wah, sauki. Sak Malang pabrik Klason. Mulih sampean nggo berkat isine iwak ndas sapi situk-situk dang. Iku ditambahi amplopan 1 juta. Kira-kira gak semangat awen. Semangat. Beda wis. Beda. Inilah Pak yang menggelapkan hati kita. Wal mungkar bil faksha wal mungkar. Kita dipaksa oleh nafsu untuk menolak bi ayatin mubayyinatin ajaran dinu tauhid ini. Makanya nek ana sing ngaji bab kuwi di tengah umum keceron. Lungguh empuk mang dadi panas. Kudu ngalih. Lho nggih, kudu ngalih. Karena bertolak belakang dengan apa yang ada di loh, gak usah ngomong enggak, wong kita dulu seperti itu ya toh. Tapi nek dituki ngaji babakan sarengat apa maneh sing ngaji viral laucung, wah 2 jam lo betah banget 2 jam. Oh maneh ngguyune sampai kepuyuh-puyuh macam-macam. Tapi nek wis dijak ngaji ngurai babakan hati panas Pak bokong ya Pak. Kudu ngalih. Memang nafsu membuat seperti itu. Jangan heran. Memang iki sunatullah seperti itu. Yes. Intine Bapak Ibu, surat Al-Hadid 8 dan 9 ini wujud kasih sayang Allah terhadap hambanya didatangkanlah obat cahaya untuk menerangi hati. Berhubung hati kita itu tidak mau, sampai kapanpun akhirnya menjadi gelap. 1. Nomor 2, khusus bagi jenengan yang sudah beriman, yang sudah imanul haq di dalam hati sampean rasa iku wis bangun. Pesanku ojo duweni iman tekone ikut teko makhluk. Ojo duweni iman sing bimbing jenengan iku makhluk. Jangan punya iman kalau sing memberikan petunjuk dirimu itu makhluk. Anda harus beriman hanyalah Tuhan ini. Inilah yang disebut guru sejati. Cetok, nggak pernah Pak iki khianat, selalu setia, selalu melayani jenengan,
selalu Rahman, selalu Rahim. Napas ditokno, dikeluarno tanpa minta bayaran, tanpa minta sampean bales. Mata diketokno, Pak, dikelihatkan dengan sesuatu. Telinga didengarkan dengan suara. Mulut iki diucapkan, gak bisu, gak petot ini. Ya, kan ada, Pak, wong kena stroke gitu, Pak, ya. Mlakune siji wis kenclek, ngomongi ra teteh. Tak gepuki, tak gemuki ngono. Jadi gak cetok. Ya Allah, wis. Gusti Allah gak minta balasan. Cuman ning kono dikatakan illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda harus mengikrarkan diri beriman hanya padanya, mek ngoten tok. Segala hal aspek apapun. Illa liya'budun kan di situ, Pak. Maksudnya liya'budun. Budun, hanya menyembah. Illa liya'budun, hanya menghadap. Artinya aktivitas apapun jenengan monggo. Ruhania sampean tetep no akune Allah. Ya iki lho sing agawe. Mek iku tok asline. Lah suwimpel to, Pak nggih? Suwimpel. Cuman berhubung kita ada di zona kotor, zona gelap, mboten saged, Pak, iman mboten saged. Oleh sebab itu Allah dawuh, awakmu itu keseret ambek kepentingan nafsu. Wis saiki awakmu, sekarang dirimu saya datangkan pasukan untuk mengusir nafsu dalam hatimu yang disebut warid. Warid inilah proses dari kita itu menerima biayatin mubayyinatin. Kalau menurut ayat ini, itulah dinul haq. Wis kita terima. Setelah kita terima, kita laksanakan petunjuk-petunjuk ilmu itu dalam rangka mujahadatun nafsi, yaitu kholwat. Dengan begitu, lama kelamaan nafsu keakuan diri ini akan nafi, akan sirna, hilang. Cahaya datang, gelap itu langsung hilang. Cahaya datang, saknaliko iku kegelapan hilang. Yang kok dijajal ning omah, ning kamar, mlebu kamar, masuk kamar yang gelap. Yes. Sampean meleo, jelas nggak ketok apa-apa. Tapi terus sampean petek listriknya, cetek, lampunya menyala, gelap saknaliko kul katakan Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Batil gelap, innal batila kana zahuqa. Yen lampu iku wis dipetek, menyala sinare teko, maka saknalika seketika itu kegelapan akan hilang. Ketika saat cahaya makrifat itu sudah datang di hati seseorang, maka saat itu ruhaniyah jagatnya jadi terang. Itulah yang kumaksud nyawamu wis tekan urip. Makanya sering saya katakan, sambung noroso terhadap urip, sambungan imanmu terhadap Allah di segala aspek apapun. Sebab Allah sudah katakan, la haula, tidak ada daya upaya makhluk apapun, nggak bisa, wala kuwatalan, tidak punya kekuatan apapun. Apabila di situ ada daya upaya, illa billah, datangnya dari Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang terjadi pada dirimu, ta'malun, itu adalah sesungguhnya yoiki lho Pak, sing agawe itu.
Oh, kita itu koyok patung. Ya wis gak bisa bergerak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, iki sistem sing apa kesimpulan dari beberapa ilmu di dalam dinul haq itu ada di sini. Roh iku nek wis rasane bangun mesti cahaya nih teko. Gusti Allah iku nekakno mendatangkan cahaya makrifat dalam hati seseorang, nurun ala nurin, bila mana si roh itu imannya sudah muncul, rasane wis muncul. Lah rasa sing tak maksud itu adalah imanul haq, iman sing bener kata Rasul, yaitu hanya pada Tuhan iki. Jelas? Entek to Pak Yai? Jelas. Ya iki wis sampean harus sampai di situ. Harus sampai di situ, min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Sebab nek kematian secara syariat itu datang, berarti sudah tidak ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, wak mau dinalkin iku ora guna lan manfaat. Bisa genah asline iku nalkin jenengan sing teko, asline ngono kuno. Hakikatnya itu nalkin sing teko, tapi sing teko yang datang iku gak mudeng, gak paham, dikira sing ditalkin itu mayit miturut hakikate. Artinya Pak, jenengan iku takziah itu ditalkin wak mudin marabbuka, he fulan kuwi engko arepe didatangi oleh malaikat luru ya, yang namanya mungkar lan nakir. Dek takok sapa pangeranmu, jawaban Allahu Rabbi. Iku maksudin jenengan ndang baliyo imane nang Allah sadurunge dadi kaya fulan. Ngoten lho. Ana amudin sing ini. Wis dikampleng wong aman. Ngeten mawon, nek sampean pas tugase nalkin, ojo disebut fulan tok. Fulan. Ya sampean tambahi sing teko barang. Mungkin mari ngono wis gak gelem mlebu kuburan ngono. Kudune ngono, Pak. Wis pancen iku gak dinyatakno seperti itu, ya tak nyatakno lewat majelis-majelis seperti ini. Itulah min qabli ayyatiyakumul adab, sebab jikalau manakala kau imanmu tidak kembali kepada Tuhanmu yang sebenarnya ini, maka summalatun soru, kau nanti tidak akan mendapatkan cahaya makrifat, pertolongan. Ya ampun, akhirnya gelap terus. Berhubung manusia ini nggak ada yang pernah mati, ya Ben. Kok umpama pernah mati, percaya. Atau ngene, kok umpama Allah itu menangekkan, mengembalikan wong sing ana kuburan itu tangi moro nang omah sampean, nggak ada satupun jenengan itu tadi bekerja, nggak ada. Bantai nong ibadah, iya. Kalau toh memang ahli kubur memang kok dikongkon Allah mulih misalnya pulang ya, terus kondo-kondo sampean ngene iki, gak kira sampean iku mang mendahulukan kerja, iso-iso gak kerja. Wong sing soge-soge ditokno bondone nang wong melarat, pasti seperti itu. Berhubung kan sing tangi, ya gak percaya. Tapi Quran ini sudah ada. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Pertama, inilah qad khasyiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara orang-orang saat di dunia ruhaniyahnya itu mendustakan pertemuan terhadap Allah. Nah ini, tapi ya gak percaya. Wong faktane wong mate gak gelem mumbul maneh.
Ini lho Pak, nggih kula nggih mboten ya apa ya, mboten saya juga mboten buka-buka sejarah ndak. Nek cara wong kampung kula dhisik niku tahun sekitar 79 kalau nggak salah. Sudah saya ceritakan masalah kula kenging petir nih kalau mate. Ngene ta mate iku. Makanya kula wani cerita. Wong mate itu wong mate. Orang mati itu rohaninya itu masuk di dua lubang. Satu lubang gelap, satu lubang terang. Jadi ibaratnya garis gini. Gini terang, gini gel. Wa min waraihim barzakhun. Ini yang disebut alam barzakh, alam yang gelap, alam yang terdinding. Alam yang terdinding nggak bisa keluar ke dunia, ya juga nggak bisa keluar ke akhirat sebelum hari kiamat datang. Jadi ini ono lagu ben malam Jumat ahli kubur mulai kabeh iku mbujuk. Menurut kula lho ya, pandangan hakikat lho ya. Pandangan hakikat. Bila mana dia itu ada di alam barzah, di golongan gelap, nggak bisa pulang. Kecuali di golongan yang terang, yang husnul khotimah ini. Ini alamnya ada di alam lahut, kumpul dengan para kekasih Allah, baru diizini Allah untuk ke ahlinya. Ya gak njaluk donga Pak, wong jenengan kali kula wong kepet. Lah kulo wis dadi kekasih Allah. Paling gak aweh pitutur. Aweh pitutur. Tandane jenengan iki ketemu bapak sampai niku, omahe gede, asrep dan enak. Gambarannya seperti itu kadang-kadang. Bukan sing ada di alam barzah iki. Bukan. Mulih terus nang omah tok-tok ngono. Mboten. Ngapunten. Memang ada hadis yang mengatakan memang Pak, ben malam Jumat itu ahli kubur padha bul, tapi gak dijelasno di situ itu. Sing ya apa sing mulih iku? Terus mulih iku njaluk apa? Lho ngoten lho. Nggih nyuwun sewu, bila ini gak diterima ya gak apa-apa, bila diterima sebagai cambuk hati kita. Ternyata hanya yang diizini Allah itu, yang tujuannya adalah aweh pitutur terhadap kita. Sebelum awakmu iku nuju masa kematian, wis ndang tobat to, wis ndang nyembah mung dateng Gusti Allah cara wong Islam. Ojo beriman selain Tuhan itu. Ngoten karepe. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bejo wong mukmin ketika saat sholat dalam keadaan iki sanepan. Artinya adalah pertemuan terhadap Allah. Wong sing sak beja-bejane wong bejo yaiku wong sing iso wis ketemu dateng Gustine waktu ning alam dunya. Beda ambek sing ngarep mau, yang depan tadi. Sak sengsara-sengsarane wong sing paling sengsara yaiku kawula sing tatkala ning donya iki dustaake pertemuan terhadap Allah. Wis gak percaya lah ning donya ketemu Allah, wis gak percaya. Dia beriman ketemunya setelah kematian. Bisa ketemu tekan dilur lawang gelap. Tapi ketika saat masuk di alam yang terang, masalahnya tahun segitu itu saya belum balik Pak. Saya masih ibtidak kelas 6 ya. Di bawah orang dua ini naik. Pokoknya gimana lah. Umpama pada saat itu kita belum paham. Oh ternyata ini yang namanya alam lahut itu. Di situ.
akhirnya diuripno maneh Pak, dengan dawuh beliau, dengan kalam beliau, wis balekno arek iki ana tugas. Ya mbok tugase dadi lurah, mbok tugase ya apa ya gak ngerti. Sing jelas aku yakin untuk menyampaikan dino tauhid ini supaya umat iki sadar. Aku keyakinan seperti itu sekarang. Kalau dulu dereng dong, belum dong, kon balik nyapa. Ana swara ning ora enek rupane tutuntut lho ya. Itu. Bukan. Baru sekarang akan saya jawab, oh ternyata itu kalamullah. Kalamullah. Tapi penak yang secara syariat mbok kula berasi akeh. Ya. Arepe ditusi kan ya, terus tangi. Ya. Syariate sikil kula niki kok panas, jenggirat kula tangi. Ternyata botol kecap biyen iki gak beling to Pak. Zaman semono itu, zaman segitu tahun gitu, botol kecap itu mesti beling, gak ada plastik seperti sekarang, gak ada. Nah itu dikasih mbok banyu panas, dua-duanya, jadi dideleh. Diletakkan di telapak kaki saya. Aku panas jingkat terus tangi niku. Terus ditakoki ceritane opo lah apa memang iku mau wis tak critakno. Bapak Ibu, mungkin inilah maksudnya kula wis bongko terus di uripno maneh. Iya ngene iki. Bahasa syariat lho Pak, tapi bahasa hakikat semuanya itu perjalanan dari Allah. Begitulah. Jadi bentuk Allah memberikan sifat Rahman Rahim, khususi Rahim, Allah menyampaikan dinul haq ini secara syariat dilewatno Kanjeng Nabi Muhammad. Ya wis, lewat Muhammad itu. Lewat Muhammad air, akhirnya seakan-akan air itu bisa mendatangkan rasa seger, mendatangkan, menghilangkan rasa dahaga. Lewat uang itu akhirnya bisa untuk beli nasi, beli gitu-gitu. Wis. Jadi Gusti Allah nyatane secara fisik itu di situ. Paham ya? Di situ. Tapi duduk iku wujudku. Wujudku tak dudu nang awakmu lewat nurullah ya makhluk kabeh iki. Iku wujudku. Tapi sejatine wujudku duduk iku, ya iki. Berarti Allah dohir, Allah batin. Jelas ya? Nek kurang jelas ya mbuh aku gak ngerti ya. Perasaanku ya wis blak-blakan kok iki. Nggih, pun kita masuk dalam sesi tanya jawab. Monggo menawi ada yang ditanyakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangat Gus tentang surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Pun ngoten mawon ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku Pak yang kumaksud alam musyahadah. Ya. Itulah yang kumaksud alam musyahadah. Alam di atas alam mukasyafah. Alam itu ada 3 atau makom. Mukhadoroh, mukasyafah, musyahadah. Is. Alam mukhadoroh iki ya alam kasunyatan iki lho Pak. Jenengan ketinggal tembok. Iki alam dunia niki lho. Niki mukhadoroh. Siapa yang hanya berhenti di alam mukhadoroh, mesti imannya hati pada makhluk. Iku pasti. Niki napa Pak namanya? Sempol. Saya melihat sempolnya,
pasti saya beriman munculi rasa iki ndugi iki mukhadarah. Makanya jenengan ya aku ya melak mangan Pak, gak sampean tok yoan. Sampai kat mang celepat, celeput. Kat mangan situ direwasani sih itu wis. Nggih, ngaju kok mangan, rokokan wis gak cocok, adabe gak cocok. Ya iku lho cak ono bedane ngaji hakikat ambek ngaji syariat. Nek ngaji syariat Pak nyun sewu, jenengan ngerutuhno menjatuhkan pulpen ngene diseneni ambek guru zaman. Gak sopan. Kudu meneng apalagi rokokan. Makanya jenengan tak jak bebas. Ngaji oleh rokokan, oleh ngopi, oleh sembarang kalir. Ya iki ngaji hakikat. Yes. Mukhadharah iki. Naik satu tingkat makom atau alam disebut alam mukasyafah. Iki alam kebukae ghaibe makhluk. Ghaibe makhluk. Kayata seperti alam malakut, malaikat gaib, makhluk gaib. Kita nggak bisa melihat dengan mata mukhadharah iki, nggak bisa, karena alamnya beda. Lagi di situ ada alam jabarut, begebluk, dong lumpuk, yo jin, yo anake jin jenenge tuyul, macem-macem. Wis macam-macam. Iki gaib semuanya. Lagi di situ ada surga, neraka, gaib. Semuanya kan ciptaan Allah. Surga, neraka ciptaan Allah. Alam barzah, lauhil mahfuz, semua itu makhluk. Dikatakan makhluk, Allahu khalaqakum. Allah yang menciptakan. Berarti perkara yang diciptakan itu disebut makhluk semuanya. Siapa yang masuk di dalam alam mukasyafah, makom mukasyafah, dia pasti akan beriman terhadap makhluk yang ada di situ. Makhluk yang ada di situ. Sungguh Pak, iman sampean belum benar. Cara syahadat persaksian sampean ini belum dikatakan benar. Walaupun secara bahasa lesan sudah benar, asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun sudah benar secara lesan, tapi iman Anda belum dikatakan benar. Itu akan benar manakala masuk di dalam alam musyahadah. Apa? Alam persaksian yang benar. Musyahadah itu alam kebukae ghaibe makhluk. Kebukae ghaibe Allah. Nek mukasyafah kebukanya ghaibnya makhluk. Di mukasyafah ini gak semua orang bisa melihat alam-alam itu, bukan semua orang. Makanya di situ ada kasaf suwari dan kasaf manawi. Jelas orang ini punya karomah. Kalau enggak mungkin. Sampai tahu apa isi hati orang. Sampai tahu apa yang akan terjadi. Mukasyafah. Karena jenengan iki punya karomah. Lah karomah munculnya karena istiqomah dalam aurat, dalam wirid sampean. Tapi kalau musyahadah beda. Inilah alam yang tidak bisa ditembus miturut surat oleh makhluk tadi, surat Ar-Rahman ayat 30. Ayat berapa? 33. Gak bisa. Sebab siapa yang masuk di dalam musyahadah mesti hancur, Pak. Hancur. Itulah yang kumaksud
Ammal arif la yarawna li anfusihim sayun, yaitu yang disebut para kekasih Allah. Itulah yang disebut orang yang sudah makrifat pada, bukan orangnya yang bisa melihat Allah, orangnya sudah fana. Berarti yang makrifat, yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya adalah ahad, tunggal. Ya ini sendiri, Tuhan sendiri. Mana makhluknya? Fana toh, lepas, nggak ada. Gambarannya ning ati sampean. Tatkala jenengan masuk zona di mana dirimu sudah terasa tidak ada, yang ada keakuan Allah, berarti itulah alam musyahadah. Itu benar miturut ayat 33, siapapun makhluk jinnah gak bisa masuk di situ. Hancur Pak, mau masuk hancur. Lah, mungkin di antara kita ngalami seperti itu, zonanya durasinya tidak lama, dan itu bisa jadi terjadi ketika saat jenengan iku bigori aklin, akal nggak fungsi. Bisa itu terjadi ketika akal masih berfungsi. Yang tidak fungsi berarti Anda ditaruh di khos, yang berfungsi akalnya berarti ditaruh di khawasul khawas. Siapapun, tapi berangkatnya muaranya dari ini, ruh imanul haq nur ma'rifat Allah, berarti sambungi roh terhadap urip lewat rasa. Pun sambungi imanul haq terhadap hidup. Itulah yang dimaksud surat Al-An'am 79. Kata Allah lewat kisah Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya, ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah hidup ini, wajah Allah. Sifatnya lilladzi fatoros samawati wal ard hanifan, olehnya madep iki boten goyang, boten uglak-uglik. Hanifan dengan lurus berarti kenceng, ahad. Wa makana minal musyrikin, kalau sudah begini maka Anda bukan golongan orang yang menyekutukan Allah, bebas wis. Tapi tetap sampai harus ngalami gendeng. Tapi gendeng nang Gusti Allah, hati ini gendeng. Gendeng, bukan gendeng ngomel-ngomel niku lho ya. Gendeng nang Allah. Ingat, lebih baik gendeng gila hati pada Allah daripada gila nang bojone wong. Lho estu. Ibu sampean takonnya, Bu, pilih pundi garwa jenengan gendeng nang Allah ambek nang bojone wong? Jelas milih gendeng nang Gusti Allah. Lah, tandane nek ati sampean gendeng nang Gusti Allah, mboten ulap, mboten silau dengan kesenangan dunia. Gak silau blas Pak. Walaupun jenengan iki lahirnya dadi wong sugih, wong pangkat, gak silau. Gak silau. Mengapa? Karena cahaya selain Allah yang disebut nurullah itu wis mati dalam diri jenengan. Tinggal cahaya makrifat. Bukan nurullah tapi nur makrifat. Sing nurullah itu sudah mati. Mati, nurullah mati. Kayak lawa nih lho Pak. Lawa itu codot nih lho. Lawa, kelelawar, kalau keluar malam kan gak ada cahaya matahari. Dia jelas Pak, lihat. Di tempat gelap dia ku jelas. Artinya nurullah sudah gak ada. Cahaya dunia sudah gak ada. Dia malah jelas. Tapi kalau siang hari cahaya matahari teko, dia tidur. Makanya nggak pernah kita ketemu siang hari ada codot iku keluyuran, nggak ada. Nggih.
Artinya kalau hati itu sudah mati nurullahi, pasti nur makrifat yang mencorong. Begitu. Jadi yang dimaksud zona yang tidak bisa ditembus adalah zona musyahadah. Karena siapapun yang masuk harus fana, harus hancur. Begitu. Nggih. Nggih, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten pitutur ngaten Gus. Hancurkan syariat, jadikan torekot. Hancurkan torekot, jadikan hakikat. Hancurkan hakikat, jadikan marifat. Hancurkan marifat, jadikan rahasia. Hancurkan rahasia, jadikan nur. Niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan syariati kesini apa? Naik motor. Ada yang naik sepeda pacal, ada yang hanya jalan kaki, sandal itu ya, kapal. Ketika jenengan ini sebelum datang ke sini, sebetulnya dalam hati jenengan sudah ada hakikat. Apa tujuan? Apa tujuannya? Ngaji. Oke. Syariate sepeda. Torikoe jalan. Nanti kalau sudah nyampe di sini maka ditinggal toh, sepeda diparkir. Itu berarti maksudnya dihancur no. Jalan ditinggal karena sudah dilewati. Lah, nyatane hakikat itu akan hancur berupa makrifat. Ketemu, sudah di sini. Ketemu, sudah melihat, sudah sampai pada maksudnya apa? Ngaji. Makrifat. Lah, terus bagaimana kelanjutnya? Nah, hancurkan makrifat untuk supaya menuju nur amang. Apa itu tadi? Rahasia. Loh, disinilah nanti jenengan akan mendapatkan satu rahasia dari sebuah ilmu itu. Iki prakteknya secara dohir ya, secara dohir. Nanti tak buka secara batinnya maksudnya bagaimana. Nah, kalau sudah menemukan rahasia ini, maka itulah tetanda dalam hatimu mencorong nur. Tapi bukan nur cahayang ini, bukan. Sing tak maksud nur iku gitu Pak ya, di sini. Wis. Terus hakikatnya ya napa? Ngeten. Ketika ruh ini tadi mendapatkan, menerima biayatin mubayyinatin, ajaran dinul haq, udah akhirnya digugah Pak, iman yang benar yang lama terpendam itu bangun. Berarti ilmu ini syariatnya. Ilmu yang jenengan pahami hakikat itu loh, masih kelebu syariat. Paham. Torikohnya mana? Macem-macem sing sampean lakoni iki. Aktivitas apapun itu namanya torikoh. Torikoh ini sampai dasari dengan ilmu ini, syariat dengan torikoh, wis ancurno. Loro iki ancurno menuju hakikat. Apa tujuannya ilmu ini?
Jawabannya untuk ketemu Gusti Allah. Iku hakikatnya. Hakikatnya biayatin mubayyinatin adalah untuk supaya ruhaniyahmu itu bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah la'at. Sing sapa wonge ning atine duweni karep, barang siapa di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji akan menemuimu dalam waktu yang sudah ditentukan. Mbuh waktu nising, mbuh waktu sholat, nggih, mbuh waktu apapun. Loh, ketika jenengan ini sudah dikatakan makrifat, rahasia muncul. Buah daripada ilmu tadi, ya, yang jenengan trapno nanggone thariqah. Tujuan iku mang akhirnya dikatakan sudah nyoto tujuane makrifat, itu nyatanya rahasia wis gak dadi rahasia. Yang tadinya rahasia sekarang tidak menjadi rahasia. Sudah nggak jadi rahasia. Ketika saat tidak menjadi rahasia, itulah nur. Tapi nur bukan cahaya maksudnya. Yang dimaksud nur itu adalah cara bahasa Quran ngoten, kalau Anda sudah mentok dugit sampai pada tauhid yang puncak, yaitu innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Yaitu maksudnya nur. Itu kan dalam hati tuh Pak. Gelora dalam hati tidak diucapkan secara lisan. Selama Anda belum sampai ke makrifat, selama itu tidak akan pernah mendapatkan rahasia. Artinya rahasianya Allah masih misteri. Masih misteri. Berarti Allah masih gaib pada kita. Padahal al-haqqu laisa bimahjubin, Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam. Sesungguhnya al-haqqu, Allah itu laisa bimahjubin, tidak bisa ditutupi dengan apapun. Allah tidak bisa terhijabi dengan apapun. Wa anta mahjubun, yang tertutupi itu kamu. Mengapa Allah tidak bisa ditutupi? Karena di mata orang yang basirohnya sudah sampai pada Allah, selain Allah termasuk dirinya sudah tidak ada. Jadi letak Allahu al-haqqu laisa bimahjubin, Allah nggak bisa ditutupi karena di mata Allah selain Allah sudah tidak ada. Ini ku sing dimaksud nur. Padang iki le, duduk nur iku tapi padangi. Padangi iki. Nggih nyun sewu. Dulu mungkin jenengan sing sakniki sekarang sudah umur 60 70 dulu pernah ngalami ngeten. Jenengan suka pada orang lain. Nulis surat, dilebokno amplop, dimasukkan amplop, dilem. Disuruh nyuruh orang lain kayak nokai, ngene ya, berikan itu. Padahal pacaran nih. Bagi jenengan yang menulis dan tahu isinya, surat itu tidak rahasia bagi jenengan. Tapi bagi yang mengantar belum membuka, walaupun di bawah, tetap ini masih disebut rahasia. Allah masih gaib. Padahal tiap hari, tiap saat Allah itu sampai gembol. Tahu gembol Pak? Apa bahasanya di gembol? Dipondong loh. Mbah Surip loh, kemana-mana tak gendong nih loh ya.
Kemana-mana jenengan iki gendong Gusti Allah. Tapi orang ngerti alias Allah masih gaib. Surat sampean gawa-gawa ora ono. Apa isinya? Mbuh, aku tak tahu. Ya ngeten to. Aku tak tahu. Bukaanlah dulur surat iku. Wek diwaca baru gak rahasia bagi Anda. Hijab iku yang menutupi isi daripada surat sampean buka. Apa hijabnya kita pada Allah? Keakuan kita yang ada, keakuan kita yang berkehendak, keakuan kita yang mendengar, keakuan kita yang melihat, keakuan kita, wis macam-macam. Yaitu akhirnya menjadi tutup. Suween bos, lime ku suween. Lepaskan dari itu. Baru Allah tidak akan gaib, tidak akan rahasia bagi Anda. Iku jenenge padang. Lah padang asale saka nur loh. Begitulah. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tanglet Gus. Apabila ruh sudah sampai pada Allah, apakah itu yang disebut man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu? Niku ingkang sepindah. Ingkang nomor kalih nggih menika kula badhe tanglet masalah mimpi. Kula mengalami perjalanan teng suatu tempat, tapi di situ ada semacam jebakan gitu yang sangat halus. Nah begitu saya melewati, saya seakan-akan diikat, tapi saya berontak terus akhirnya saya bisa lepas dan saya bangun. Gus Lai mohon untuk dijelaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Arif adalah ruh yang sudah sampai pada Allah. Apakah itu yang dimaksud dalam hadits qudsi? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iya, betul. Sing sapa wonge barang siapa yang sudah kenal tahu dirinya, maka betul-betul dia akan tahu pada Tuhannya. Cara bahasa luwih mudah dipaham. Siapapun panjenengan, kalau sudah kenafian, kefanaan, keakuan dirimu sebagai makhluk, maka nyatalah keakuan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika si ruh itu berjalan menuju dan bertemu Allah, selama si ruh itu belum dikatakan dimusyahadah, selama itu nafsu masih mengikat kita. Selama itu nafsu akan merantai terhadap kita. Rantai yang paling halus dan yang paling kuat terhadap ruhaniah kita adalah keakuan kita. Itu rantai yang paling halus. Kita untuk tidak suka pada perempuan, laki-laki, anak, harta benda, mudah Pak, mudah sekali. Tapi kalau kita untuk melepaskan hati kita dari keakuan kita, susahnya setengah mati. Inilah yang kumaksud, rantai nafsu yang paling halus terhadap diri kita adalah keakuan diri kita. Barang siapa yang melepaskan hal itu, maka dia pasti dipastikan akan masuk di musyahadah, dan disitulah zona nafsu tidak akan pernah masuk.
Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang melepaskan keakuan dirinya, maka wa yu'min billah, maka satu, imannya betul hanya pada Allah. Dua, dikatakan dialah bertemu Allah. Ketiga, mohon maaf, aku nih sing muncul, akunya Allah. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang melepaskan cintanya terhadap selain Allah, maka yakfur bitaghut, taghut itu selain Allah, maka wa yu'min billah, maka imannya pasti benar hanya pada Allah. Siapapun panjenengan bila mana berjalan ke arah barat, maka semakin lama semakin jauh arah timur yang ditinggal. Makanya tadi saya katakan, kalau hatimu gendeng nang Allah, otomatis hatimu tidak bisa disilaukan dengan urusan-urusan selain Allah. Dan itu memang pakemnya Allah. Hambaku yang lari menuju aku, maka kuputuskan hubungan rohanianya terhadap selain aku, yaitu urusan duniawi ya. Makanya jenengan nek umpama wis ngaji hakikat kok ekonomi tambah melarat, ojo kaget. Tapi makalah ini apakah seperti itu? Sing pasti itu Pak, secara ruhaniyah jenengan dipisahkan Allah dengan kesenangan dunia, walaupun secara jasmaniyah jenengan itu bergelimpangan dengan duniawiyah. Ada Pak, hamba itu ada dua hal. Calon kekasih Allah itu ada dua hal. Ada yang memang diputuskan hanya secara ruhaniyah saja, dohiriyah tidak. Ada yang diputuskan tidak hanya rohaniyah tapi sekaligus jasma. Jadi jasmania sampai niku cara melarat notok niku lho Pak. Notok-tok loh. Ada yang seperti itu. Makanya tanya Gus, nek wis ngaji ngono apa mesti melarat? Yo, secara rohaniyah. Tapi secara jasmania itu apa, hitung-hitungan Allah. Ingat, si A jasadnya tidak dimelaratkan, berarti hitungannya Allah, kekayaan atau kemewahan dunia tidak akan menyilaukan sampean. Si A, si B dimelaratno, bahkan wis ora eneng sing dimakan gitu. Berarti pandangan Allah, hitungan Allah, manakala si B itu tak bikin kaya, dia akan tersilaukan dengan kekayaan. Makanya sing melarat ya matur suwuna, sing sugih ya matur suwuna lagi. Ngaten lho. Gus nek sugih matur sepatrai, melarat apa nih? Matur suwuna Gusti Allah nyelametno awakmu gak dadi wong sugih, dadi wong melarat, sebab hitungane Allah gak padha hitungan sampean kali kula sebagai nafsu. Karepe nafsu iku sugih ae terus ngoten ya. Lancar terus deh. Gusti Allah bikin seret, bikin notok melarati iku wis bener. Monggo Allah nyelametno jenengan kali kula. Bapak Ibu, sebetulnya itu lebih mudah nembus nang Allah iku dikala kita itu mau kopti melarat daripada kita pasti sugih. Sebetulnya itu dari satu sisi, tapi satu sisi bukan berarti sugih ku gak iso ditrombolno. Sing penting husnudono, prasangka apik nang Allah walaupun jenengan ikuti miskinkan. Paham ya? Apa mang sing kedua mang? Lali apa? Oh ya iku mau mimpi sampai dijiret ambek hawa nafsu katan. Lah piye? Bagaimana caranya melepaskan? Ya sing iso, yang bisa melepaskan itu Allah. Koyo iya sampean. Aku ngelepas untung, aku iso ngelepas. Padahal sing ngelepasno Gusti
Gusti Allah. Niki kalau orang Jawa namanya tidur tindin. Lah ngoten nggih. Tindin. Mangkane nek tidur aja melungker. Nek melungker iku nek diuber bulung gendeng gak iso mlayu. Itu maksudnya yang melepaskan itu Allah Pak, bukan kita. Wong kita nggak sadar. Wong kita tidur, bagaimana bisa melepaskan diri? Wong kita patung, bagaimana bisa melepaskan diri sendiri? Nggak bisa. Artinya semua itu yang melepaskan tali rantainya nafsu hanyalah Allah. Man mayyasha terhadap hamba yang dikehendaki. Oke. Wonten malih. Sampun? Ibu wonten, Bu? Oh, wonten. Nika wonten sing ngajung. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang badhe dipuntang letaken ini ku masalah tawasul nggih Gus. Untuk tawasul ke guru-guru niku sanjange kan kersane mboten muter-muter, langsung dijamak seluruh kekasih Allah biar langsung menuju kepada Allah. Nah, kalau ini tawasulnya kepada arwahnya ahli kubur, kados napa keluarga, kemudian orang-orang di kampung. Niku biasanya kan sebelum tahlil atau sebelum khotaman niku kirim doa nggih. Nah, untuk menata di hati niku bagaimana? Ngoten nggih. Ngoten. Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawasul hadiah Fatihah terhadap kekasih Allah. Jikalau tiang kampung itu masuk di dalam alam lahut kekasih Allah, walaupun gak disebut namanya, wis katut sendiri. Tapi jikalau di situ orang kampung tidak masuk dalam kekasih Allah, maka kita sebut namanya khususon ila ruhi siapa. Tapi posisi jenengan biar ada adab etika tata krama nang Allah, kita harus memakai ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya ketika saat kita menyebut tadi alias bertawasul, keakuan diri ini kita lepas. Lepasnya keakuan diri ya yang melepaskan adalah Allah. Artinya secara proses ojo dirasa kalau yang bertawasul kita, kalau yang menyebut kita dalam hati jenengan. Tapi hati jenengan harus ada satu iman bahwasanya apa yang muncul aktivitas dalam diri kita yaitu tawasul datangnya dari Allah. Itu prosesnya. Akhirnya jatuhlah kita pada puncak atau makom jam'i. Semua apa yang terjadi karena aku, Allah. Ini etika. Sesuai dengan apa yang Allah dawuhkan, ud'auni. Petu ono aku dhisik. Sadurunge awakmu njaluk nang aku, petu ono aku dhisik.
Sebab apa sing kok jaluk iku wekku. Temui aku dulu kata Allah. Berarti makrifat dulu. Berarti kita harus tajalli. Sebab apa yang kau minta itu semuanya milikku. Bagaimana mungkin dikatakan benar kau mengambil sesuatu kau tidak bilang pada yang punya? Enggak benar. Temui aku dulu, baru apa maksudmu. Walaupun maksud tidak kau ucap, aku sudah ngerti kalau kau minta ini, minta itu. Minta itu di sepura, dosane di ngapura, wa kafir anhum sayyi'atihim, biar dilebur kesalahan-kesalahan. Aku sudah ngerti. Moro pedu ono aku sebab kabeh iku sing kok jaluk wekku. Iku etikanya ngoten, Pak. Enggak, kebanyakan orang berdoa bertawasul itu hati tidak ma'rifat pada Allah, hati arep-arep menyang apa sing dijaluk. Padahal yang diminta itu adalah ya makhluk. Berarti makhluk ketemu mana? Bisanya dong itu mana? Oleh karena enggak ada etika pada kita, pada Allah kita, maka hubitat a'maluhum, ditolak. Ya tuas kelangan segosak takir, orang takir, tapi gak diterima ya eman-eman. Mula nek ngundang tahlil, jangan hanya kiri kanan aja, sa-RT atau sa-RW. Siapa tahu di situ ada wali Allah yang kita tidak tahu. Ya hanya itu yang nyampe itu ya itu. Iki cara pandangan hakikat lah. Karena beliau ketika membaca Fatihah ditawasulkan terhadap siapapun yang dituju, mesti dia sowan dulu metui Gusti Allah. Entah dia itu dengan bahasa lesan diucapkan atau lesan tidak diucapkan, jegideg menengai kaya wong ngantuk. Padahal sambung rasane menyang urip. Jadi Ibu, etikanya kita harus bertajali saat kita bertawasul. Nanti dengan sendirinya Allah sudah mengerti sendiri. Oke. Cukup Bapak Ibu? Sudah? Ibunya masih ada? Cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa pitutur-pitutur yang telah diberikan Allah terhadap kita, yang bersifatkan rohimnya Allah semata-mata. Itu didatangkan bukan karena Allah benci pada hambanya, ndak, semata-mata karena bentuk kasih sayang. Allah mengingatkan kita, itu berarti tanda Allah sayang pada kita. Andai kata Allah enggak sayang pada kita, enggak mungkin Allah akan mengingatkan kita. Mengapa kita harus diingatkan? Karena kita lupa. Oleh karena kita enggak sadar, banyak yang lupa, diingatkan oleh Allah supaya kita menjadi golongan yang ingat. Pun dari awal sampai akhir, apa yang telah kita terima estu menjadilah, jadikanlah sebuah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah terhadap keluarga kita. Ila yaumiddin, lahumul Fatihah.